Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Kapankah datang masa kepada orang-orang beriman agar hatinya khusyuk mengingat Allah dan agar mereka mengikut apa yang diturunkan dari Al-Quran. Surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-16. Pagi ini kita tujuannya dua itu tadi. Satu, kita kembali khusyuk mengingat Allah. Kalau pakai bahasa yang agak tegas begini saja. Kita sekarang di masa pandemi pakai prokes. Prokes manusia. Ayat tadi mengingatkan kita supaya pakai prokesnya Allah. Kira-kira begitu. Ini yang akan kita kaji. Jadi makanya belum datangkah masa kepada orang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Nanti akan saya terangkan. Yang kedua, wa ma nazzala minal haqq. Kapan lagi kita akan mengikuti apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Selama ini kita memakai panduan dari panduannya para ilmuwan. Ilmuwan sosial, ilmuwan sains, ya, katakanlah sains alam, misalnya seperti fisika, kimia, segala macam, kedokteran. Kita pakai panduannya ilmuwan. Tapi kali ini kita betul-betul harus sampai merujuk kepada panduan yang sejatinya, yaitu Al-Quran. Nah, mari kita ambil contoh pagi ini sesuai dengan tema kita adalah flu-like syndrome. Kira-kira itu. Ini bukan kuliah kedokteran, tapi adalah kuliah untuk mengembalikan kita lagi kepada Allah dan kepada jalurnya Al-Quran. Ulangi. Jadi pengajian ini adalah bertujuan untuk supaya kita ini kembali kepada Allah dan mengikut jalurnya Al-Quran. Oke, baik. Dari kata-kata flu itu artinya flu. Kita udah tahu galau lah flu itu mak mano. Kemudian like itu mirip-mirip. Sindrom itu gejala lebih dari dua. Jadi gejala lebih dari dua. Contoh, demam, batuk, ya, pilek, nyeri tenggorokan, kepala pusing, mual, muntah, ya, lemes, ya, dan sebagainya. Itu berapa gejala sudah? Lebih dari dua. Jadi itu namanya sindrom. Oke, itu dulu pengertiannya. Yang kedua, yang flu-like syndrome ini disebabkan oleh apa? Ada 3 kemungkinan penyebabnya. Penyebab yang pertama agak jarang, yaitu setelah orang mendapat pengobatan kemoterapi. Jadi orang yang kena kanker di kemo, itu biasanya setelah di kemo ada efek samping, gejalanya mirip-mirip flu tadi. Kadang-kadang dia pilek, kadang-kadang ada batuk, kadang-kadang ada lemes-lemes, ada demam dan sebagainya. Mirip-mirip flu. Ini jarang. Yang kedua, alergi. Alergi. Kena debu, habis itu bersin-bersin, berlanjut dengan hidung meler, berlanjut demam. Ada seperti itu? Ada. Itu alergi. Ini juga termasuk tidak sering, jarang pada orang-orang tertentu. Yang paling sering flu-like syndrome disebabkan oleh virus. Nah, di sini saya mulai mengembalikan kita kepada Allah dan Al-Quran. Perhatikan kalimat saya. Virus adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Saya runut yang kita tahu ini sekarang. Dari yang paling tinggi tingkatannya manusia. Makhluk Allah dan yang paling tinggi tingkatannya yang di kita manusia. Dari manusia, di bawah manusia ada namanya hewan. Ya, di bawah hewan ada namanya tumbuhan. Oke.
Di bawah tumbuhan ada namanya mikroorganisme, makhluk hidup berukuran kecil. Apa itu berukuran kecil? Satu, ganggang. Ganggang atau algae bahasa ilmiahnya. Yang kedua, parasit. Yang ketiga, mikroorganisme adalah jamur. Yang keempat adalah bakteri. Dan yang kelima, contoh mikroorganisme, makhluk hidup yang kecil ini adalah virus. Oke, adalah virus. Allah berfirman di Al-Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan menguji manusia dengan perumpamaan nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Yang lebih rendah dari nyamuk, nyamuk cukup besar, binatang nyamuk itu. Ukuran nyamuk itu kira-kira 1,5 senti. Aslinya itu kira-kira 1,5 senti, 1 senti lah paling itu. Nah, ukuran virus kan lebih kecil dari itu. Jadi virus termasuk yang lebih rendah dari nyamuk. Jadi ulangi, virus adalah makhluknya Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kapan pandemi atau kapan corona ini berakhir? Jawabannya tidak akan berakhir kecuali diakhiri oleh Allah. Karena ini makhluknya Allah. Pertanyaan saya, Allah sayang enggak dengan makhluknya? Sayang. Tolong dicamkan, ini kan kita pelajaran agak berat hari ini. Jadi Allah tuh sayang kepada manusia, sayang kepada binatang, sayang kepada tumbuhan, sayang juga kepada mikroorganisme termasuk virus tadi. Sayang galau itu. Kamu nak protes, kapan corona berakhir? Oke, tidak akan berakhir. Karena ini tanda kebesaran Allah. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan aturannya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Dalam bahasa mudahnya, protokolnya Allah. Oke. Kalau sekarang ada prokes, protokol kesehatan yang bikinan manusia, maka kita harus hidup dengan protokolnya Allah. Apa protokolnya Allah? Ini kita langsung masuk. Protokolnya Allah adalah ada tadghaw fil mizan. Allah sudah meletakkan timbangan, namanya keseimbangan. Jadi hidup ini mesti dijalani dengan seimbang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang sudah menciptakan semua berpasang-pasangan, seimbang. Timbangan dacin itu kan 2 kan? Seimbang itu. Paham? Ini protokolnya Allah. Protokolnya Allah adalah sesuai dengan ukuran manusia. Saya bacakan dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak akan dibebani kecuali yang dia sanggup. Apa yang kita sanggup? Contoh, sanggup enggak kita ngangkat beras 100 kilo? Sekali angkut itu. Tidak sanggup. 100 kilo kita sanggup beguyur. Cak 10 kilo, 10 kali kita ngangkut. Itu kemampuan kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ulangi, makhluk Allah ini sudah ya disetting seterusnya. Nah, sekarang lanjut. Virus yang menyebabkan flu-like, gejala mirip-mirip flu itu ada 6 keluarga. Ini hati-hati, ini 6 keluarga. Ini ada berapa keluarga yang hadir ini? Ada 6 keluarga. Sebutan, perhatikan kalimat saya. Kalau namanya keluarga berarti lebih dari satu. Satu keluarga isinya lebih dari 1 orang, benar? Oke, ini ada 6 keluarga. Jadi yang sekarang sedang terjadi di dunia ini, kata kamu apa? COVID. COVID itu corona. Singkatan dari corona virus disease. Disingkat COVID. Jadi penyakit karena virus corona. Ini hanya satu bagian aja. Oke. Corona yang menjadi pandemi itu di antara keluarga ini ada anggota keluarga yang juga banyak yang sudah ngamuk. Ngamuk pertama kali tahun 2020 kemarin adalah keluarga beta. Jadi corona itu ada keluarganya lagi, ada kecil lagi nih.
Keluarga beta. Kira-kira sampai bulan-bulan 6, bulan-bulan 7 masih dominan. Di bulan 6 ada selingan masuk keluarga gamma. Tak berapa lama kemudian masuk keluarga alpha. Dan pada akhir tahun 2020 kemarin masuklah keluarga delta. Dan pada akhir 2021 kemarin masuklah keluarga Omikron. Ini limo-limonya bagian dari corona. Tadi penyebab flu like ada berapa? 6. Mak mano kalau kira-kira keluarga corona ini termasuk Omikron ini ngundang yang keluarga besar yang 6 itu tadi. Nah, ada hajatan hari Minggu ini. Kira-kira begitu. Berapa banyak? Perhatikan kalimat saya, tolong camkan. Maka simpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak fakina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksudnya ini. Karena itu ya Allah, Maha suci Engkau, kami kembalikan kepadamu. Fakina adzabannar, jaga kami. Ini yang saya maksud sekarang ini. Inilah yang dimaksud dengan protokolnya, caranya Allah. Jadi pengajian kita hari ini sekali lagi walaupun temanya flu-like syndrome, tapi bukan mengkaji kedokteran, tapi mengkaji supaya kita sadar kembali kepada Allah dan mengikut apa yang ada di Al-Quran. Delta itu kemarin, Delta menyebarnya tidak cepat. Tapi Delta mencapai paru-paru. Ulangi, Delta mencapai paru-paru. Sehingga waktu di ronsen ada bahasa Palembangnya kotor. Paru-parunya kotor. Bahasa dokternya pneumonia. Oke. Itulah cirinya sesak nafas. Paham kemarin? Tahun dulu itu kan kita kena Delta itu, orang-orang kena Delta sesak nafas. Tapi Deltanya nggak menyebar sangat tinggi, enggak. Sebaliknya, sekarang Omikron itu cuman sampai di tenggorokan. Tolong camkan nih, sampai di tenggorokan, tidak sampai ke paru-paru. Yang sesek mana tadi? Yang sampai ke paru-paru, ini sampai ke tenggorokan. Tapi Omikron cepat sekali menyebar. Oke. Adil enggak? Delta nyebarnya kurang, penyakitnya berat. Omikron nyebarnya tinggi, penyakitnya kurang. Itu yang kata Allah, hal tara min futur. Tsumma rji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Perhatikan, ada tidak dari yang ditentukan Allah yang tidak teratur, semuanya teratur. Sekarang mari kita ambil hikmahnya. Andaikan Delta kemarin itu kan berat, menyebarnya seperti Omikron, kira-kira banyak yang kena enggak? Kemarin waktu Delta sudah kekurangan oksigen. Kalau seperti Omikron juga sekencengan seperti sekarang, nah itu. Berarti kalau seperti itu Allah sayang enggak sama kita? Enggak sayang kalau memang terjadi yang seperti itu. Tetapi kenyataannya Delta yang penyakitnya berat, kenanya cuman sedikit. Sekarang yang ringan kenanya banyak. Mari kita berpikir pagi ini, apa maksud Allah? Sekarang gini kira-kira, ibu-ibu, kalau ringan-ringan baik, tapi banyak yang kena. Jadi maksudnya apa kira-kira? Ini maksudnya adalah teguran Allah. Kenapa selama ini kamu lalai? Kita percaya penuh sama protokol kesehatan, sama masker ini. Siapa yang bikin masker ini? Siapa yang nyuruh pakai masker ini? Ujung-ujungnya yang nyuruh ini adalah manusia. Apa yang Allah suruh kepada kita sudah kita lakukan? Untuk masalah sehat, saya sering ngomong ini. Saya mempopulerkan itu tidak sembarangan loh itu. Itu saya memang dokter, tapi saya sumbernya adalah Al-Quran. Yang pertama, masih ingat resep Prof. Yuwono untuk tetap sehat? Imunitas 1, tidur 6 jam.
Oke. Itu udah kajian kedokteran dalam. Tapi itu bahasa Al-Quran sebenarnya. Saya ambil dari surat Ar-Rum. Surat nomor 30. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kamu tidur di malam hari dan siang hari. Maksudnya tidur adalah tanda kebesaran Allah. Kalau dia tanda kebesaran Allah berarti Allah suka enggak kita tidur? Suka. Kira-kira begitu. Bukan tidur terus. Tapi Allah suka kita harus tidur. Yang kedua, enakkan makan. Itu saya enggak sembarangan. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu di Al-Quran. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik-baik. Jadi enakkan makan. Yang ketiga, untuk sehat kita harus bergerak. Dan kita ini muslim. Gerakan kita sudah dikasih tahu Nabi. Apa kata Nabi? Amal yang pertama kali akan dievaluasi apa? Sholat. Jadi bergeraklah mulai dari sholat subuh. Tolong camkan ini. Jadi jangan suka protes-protes dulu kalau belum sholat subuh. Kira-kira nih. Sholat subuh dulu baru protes kalau mau protes. Tapi biasanya yang sholat subuh tidak akan protes. Ini kebanyakan yang protes memang tidak sholat subuh. Kira-kira seperti itu. Nih. Bergerak mulai dari sholat subuh. Setelah itu silahkan mau senam, mau gowes, mau kerja, mau bisnis, silahkan apapun. Tapi mulailah dengan sholat subuh. Subhanallah. Dan yang keempat adalah positive thinking. Berpikir positif. Apapun ini, contoh. Kalau kita sedang sakit, apa pikiran positifnya? Apa? Ujian Allah. Yang kedua, ya, dosa. Itu kira-kira. Kalau negatif thinking, ngapo pulo sakit, padahal ada orkes, aku nak berjoget. Nah, itu negatif, gitu. Sama dengan, atau kita baguskan, ngapo pulo sakit, padahal ada pengajian. Padahal dikasih sakit itu adalah ujian Allah. Kalau ujian, sekarang ini, contoh mohon maaf nih. Kamu nyampaikan lamaran ke rumah sakit Pusri. Mau kerja di rumah sakit Pusri. Itu kan ada seleksi, benar gak nih? Yang ditanya apa? Kapan ujian masuknya? Kan gini. Tapi di dunia ini kenapa kamu nolak? Waktu diuji oleh Allah. Ya Allah, ngapa aku diuji? Nah, berarti kalau kita diuji akan naik tingkat. Kalau kita digugurkan dosa akan berkurang dosa kita. Jadi itu positive thinking itu seperti itu. Nanya lagi apa sekarang yang jelek lagi misalnya, atau yang bagus yang jelek, semuanya itu adalah positive thinking. Oke, 4 itu kalau mau sehat. Hadirinkumullah. Nah, lanjut. Flu-like syndrome, penyakit yang mirip-mirip gejalanya flu ini tadi, maka gejalanya 2 kelompok. Kalau kena di saluran napas atas, paling kenceng cuman batuk. Tapi kalau kena di saluran napas bawah, maka bisa sampai sesak. Jadi kalau sekarang zamannya Omikron, ada isu-isu katanya orang itu sesak napas, rumah sakit penuh. Bohong. Aku tidak ngomong hoak, bohong yang lebih tepatnya. Saya lagi merawat pasien 14 orang kira-kira di rumah sakit Pusri. Semuanya nggak ada yang sesak. Nggak ada yang sesak. Positif semua COVID, nggak ada yang sesak. Siapa bilang penuh? Tempat tidur kami sediakan 50, terisi 14. Jadi sepertiganya. Maka menteri mengatakan zaman Omikron ini rumah sakit cuma masuk 30%. Jadi kemarin ada berita-berita di Palembang katanya salah satu atau salah 2 rumah sakit di Palembang ini sampai 90%. Itu gawe nakut-nakuti. Nah, kapan kita mantap ilmunya kayak gini? Kapan kita mantap? Sekarang pertanyaan saya untuk kita semua yang hadir ini. Apakah kita semua ini sehat sekarang ini? Mantap-mantap enggak kira-kira? Kalau kita sehat, ini dalam ilmu kedokteran, flu-like syndrome yang disebabkan virus tadi akan menular dari orang yang sakit. Itu patokannya. Sekarang kalau kita sehat berarti tidak menjadi sumber
penularan harus yakin itu. Ini banyak ditiupkan. Walaupun kelihatannya sehat, tetapi Anda bisa menularkan. Akhirnya kita curiga dengan kiri kanan depan belakang. Yang bahaya kalau curiga laki bini, pengantin baru, laju tak beranak. Ini mudahnya gara-gara itu. Subhanallah. Tapi itulah yang terjadi. Subhanallah. Masker satu cukup, ngapo nak dua? Masker ini tidak akan menghalangi virus masuk, karena ukuran virus itu cuman 150 nanometer. Itu virus COVID nih, corona ini 150 nanometer. Ukuran ini, ukuran masker adalah paling kecil 5 mikron atau setara dengan 5.000 nanometer. Ukuran virus berapa tadi? 150. Itu kalau nak ngomong ini. Jadi masker ini hanya sebagai tempat supaya paling tidak kalau ada virus banyak-banyak itu tidak-tidaknya nyangkut kira-kira. Kalau saya lolos. Sekarang ngapo nak dinjuk dua? Supaya laku palingan gitu. Pengobatan ini dokter-dokter juga banyak lupa. Ini alhamdulillah direkam, jadi ini kan bisa nyampe kemana, bisa orang membacanya. Baca ilmu kedokteran di seluruh dunia. Ilmu kedokteran, ulangi ini, ilmu kedokteran nih bisa dibuktikan. Ilmu kedokteran di seluruh dunia bunyinya adalah ini, pakai bahasa mudah aja. Virus is, atau virus disease, penyakit virus, is adalah self limited disease. Bahasa Palembangnya penyakit yang sembuh sendiri. Pertanyaan aku, kalau sembuh sendiri berarti maksudnya sembuh oleh karena badannya sendiri. Tanda kutip, perlu minum obat enggak? Kemarin ada orang lapor, ini wartawan senior di Jakarta, telepon saya, Prof, saya positif COVID. Apa gejalanya? Batuk, demam, cocok dengan cara-cara Omikron. Sesak? Nggak ada. Oke, cocok dengan tanda-tanda Omikron. Terus kemudian apa yang kamu tanyakan? Saya dikasih obat sekitar 7 macam. Apa baik? Salah satunya antivirus yang harganya 400.000. Aku udah baca, bayangkan. Betapa yakinnya orang dengan obat itu, padahal obat virus adalah self-limited disease, penyakit yang sembuh sendiri. Obatnya ada dalam diri kita. Kembali kepada 4 tadi rumus. Tanya, tidurnya cukup enggak? Enak enggak makannya? Bukan makan enak ya, enak enggak kita makan? Saya kasih contoh enak makannya biar mudah saja. 3 minggu yang lalu saya demam, nyeri tenggorokan. Apa yang saya lakukan? Minum enak enggak kira? Enggak enak, pasti sakit di sini. Makan enggak enak, apalagi kedondong kan tambah enak nih. Tambah enak nih. Tapi saya enak-enakan. Minum saya paksa sambil mejem. Minum. Nah, dikit lagi, minum lagi. Makan, pokoknya makan baik. Kira-kira begitu. Dampaknya apa? Besoknya nyeri tenggorokan reda, demam turun. Karena makan adalah obat itu. Bukti makan adalah obat, makan itu, nutrisi itu menimbulkan energi, dan yang kedua mengganti bagian sel-sel yang rusak. Jadi intinya obatnya di situ. Jadi ulangi, virus itu obatnya di situ. Sekarang saya buktikan, tidak ada sampai hari ini antivirus yang betul-betul untuk memusnahkan virus, mengobati virus. Contoh HIV. HIV itu dikasih digerojok 3 atau 4 macam antivirus orang HIV. Itu obat HIV itu berdampak untuk virus, juga berdampak untuk manusia. Tapi tidak akan memusnahkan virus seluruhnya. Maka HIV nggak sembuh-sembuh. Sama. Influenza itu sembuh kalau imunitas sudah tinggi. Kalau imunitasnya masih rendah nggak akan sembuh. Maka ini adalah self-limited disease. Jadi sampai sekarang udah tahu, clear. Kalau nanya sekarang di zaman pandemi ini, kira-kira Prof, bagusnya saya minum obat apa kalau kena ini? Saya sarankan bagusnya tidak minum obat. Nah, terkejut nih. Bagusnya adalah 4 hal tadi dievaluasi. Tidurnya macam mana?
makannya macam mana, geraknya macam mana, pikirannya macam mana. Pikiran yang paling penting. Mungkin ada yang berani mengatakan 75% sakit nggak sakit, bahagia nggak bahagia tergantung pikiran. Ibu-ibu, bahagia tak kamu hidupnya? Kutanya baiklah ini. Jawabannya pasti kepikiran langsung. Pecaknya udah bahagia aku nyengok laki aku. Itu karena ini itu di pikiran, tidak mungkin itu di badan itu tidak mungkin. Walaupun kita di ibu-ibu tuh dikasih perhiasan segala macam, fisiknya dibagus-bagusin semua, dikasih apa segala macam, tapi pikirannya tidak bahagia, tidak bahagia. Itu yang dimaksud positive thinking. Walaupun kita sekarang kelihatan sehat seperti ini, segar seperti ini, tapi kalau pikirannya ngomong COVID, ya dia sakit. Paham? Oke. Dan terakhir, sudah sampai pengobatan kan ini? Apa hikmahnya? Tolong camkan. Sampailah kepada orang yang berilmu yang sebenarnya. Ilmu macam mana? Nah, ilmu itu mestinya kita simpulan pagi ini, ilmu harus sampai ke aksioma. Aksioma dalam bahasa Palembang ceto. Sekarang saya mau tanya, kalau lah ceto masih nak dibantah tak kira? Tua itu pasti. Itu ceto namanya. Oke. Contoh, kita nggak makan seharian, lapar itu ceto. Nah, siapa yang ceto ini? Siapa yang aksiomatik ini? Hanya Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah aksiomatik. Maka simpulan hari ini, kita belajar flu-like syndrome, kembalikan dengan Al-Quran. Kita pakai caranya Allah, itu kepada yang aksiomatik. Kalau seperti itu, kita akan sampai derajat seperti waliullah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya sebutkan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para waliullah di surat Yunus dikatakan tidak pernah ketakutan, tidak pernah bersedih hati. Sekarang pertanyaan kita ketakutan terus atau tidak pernah ketakutan? Ketakutan terus. Bersedih hati terus tak? Bersedih hati terus. Tapi waliullah tidak pernah. Tidak pernah seperti itu. Itu level waliullah. Ya jadilah kita meniti jalan ke sana. Cuman jangan ngaku-ngaku waliullah, tak? Cuman maksudnya tapi menuju ke sana. Inilah orang berilmu yang sesungguhnya. Jadi ini pelajaran kita yang sudah saya cukup bertahun-tahun lah di sini. Ada berapa? Sudah setahun lebih ini pengajian Ahad seperti ini. Ini sudah setahun lebih di sini. Ada Ustadz Nafrizal segala macam juga itu. Mestinya kita semua, saya dan kita yang ngaji-ngaji ini semua sampai pada aksiomatik tadi. Mulai sekarang latih itu dan mantep-mantep pegangi itu. Tidak tergoda dengan kiri kanan yang seperti ini. Karena di dunia ini ada isi yang bahaya dari kelompok manusia. Satu, orang yang kaya yang bahaya adalah orang yang pelit. Kaya dan pelit itu bahaya. Merusak kehidupan. Yang kedua, orang berkuasa yang zalim itu bahaya. Bahasa Palembangnya nyetuk. Entah nyetuk apa, nyetuk juga segala macam, nyikut sana, nijak itu nyetuk lah. Dan yang ketiga yang bahaya lagi, orang berilmu yang budike, bohong. Sekarang saya kasih contoh. Saya ada nulis di Facebook, nangis saya. Dulu, kalau saya meriksa pasien, itu kalau ngomong, saya kan datang. Saya datang nih, cucuk datang. Demam bapak ini. Pak, duduk pak. Saya tanya dulu kan? Siapa nama? Soleh. Oke. Pak Soleh, umur berapa? 50. Oke. Cerita bapak. Prof, saya demam. Saya nanya, demamnya macam mana? Terus-terusan. Kan ada juga demam pagi sama sore saja misalnya ini. Ini terus-terusan. Saya tanya, berapa hari sudah? 3 hari. Demamnya kemudian apa ada naik turun? Enggak, pokoknya panas terus saja. Apalagi gejala yang dirasakan? Pusing apa segala macam. Sudah cerita panjang, saya bilang, Pak, baring. Saya periksa, benar? Periksa. Ternyata saya periksa enggak ketemu. Paru-parunya normal. Mulut buka, Pak? Enggak apa-apa. Segala macam enggak apa-apa. Ya, cuman panasnya 39 misalnya begitu atau 38 panasnya. 38,5. Panas betul Bapak ini. Ya, oke. Jadi setelah diperiksa itu tadi, di kepala saya sudah berproses.
mungkin dia ini kena ini, udah diurutkan di kepala saya. Itu namanya diagnosis, paham? Saya suruh duduk lagi bapak ini, Pak, bapak duduk. Berdasarkan cerita bapak dan pemeriksaan saya, maka kemungkinan bapak menderita, ya, satu, mungkin bapak kena tipes. Kedua, mungkin bapak kena flu. Ketiga, mungkin bapak kena demam berdarah. Ngebelah begitu nih. Dari 3 kemungkinan ini kelihatannya yang paling mungkin demam berdarah. Misalnya saya ngomong gitu. Maka sekarang tolong bapak periksa laboratorium. Paham? Periksa laboratorium. Tapi saya sudah ngomong ini bahwa ini bapak ini demam berdarah. Maka saya kasih obat. Prof, demam berdarah obatnya apa? Obatnya adalah turun panas sama minum vitamin C, dalam hal ini cairan, yaitu jus jambu. Kasih itu saja, selesai. Ditolong dulu ini bapak ini. Kemudian baru periksa laboratorium. Periksalah trombosit. Ternyata trombositnya rendah. Maka saya mengatakan bapak benar. Menurut saya bapak adalah demam berdarah ini didukung dengan data trombositnya rendah. Perhatikan kalimat saya. Pemeriksaan trombosit hanya tambahan dari pendapat saya, paham? Sekarang yang terjadi apa? Kamu siul-siul, datang ke rumah sakit Pusri, karena dari kantor disuruh swab. Nah, di swab positif, dibilang apa? COVID. Tahu singkatan COVID? Corona Virus Disease, penyakit COVID. Jadi wong ini sakit sudah. Kapan ditanya, kapan diperiksonya? Paham nggak kira-kira ini? Jadi kalau segitu sekarang ini dokter dihinakan dengan mesin PCR itu. Jadi tutup baik fakultas kedokteran, berhenti kalau dokter, serahkan baik sama mesin itu gara-gara. Loh ini benar-benar loh, ini kita prihatin. Yang diumumkan positif COVID semua itu adalah hasil dari pemeriksaan mesin itu, bukan dokter yang ngomongkan. Ada orang nelpon saya, Prof, saya kena COVID. Saya jawab tidak. Kenapa? Kalau kena COVID, kamu sekarang nggak bisa nelpon aku, gara-gara itu. Tapi saya positif PCR, ya itu kamu positif PCR aja, saya bilang. Itu kalau ilmu sejatinya. Tapi sekarang untuk kembali kepada ilmu itu berat. Dengan gelombang yang begitu besar ini, orang menggiring kepada kerusakan ini luar biasa. Maka harus dilawan yang seperti ini. Maka simpulannya, orang-orang yang beriman yakin ini dari Allah, ujian semua ini, maka dia tenang. Adapun orang-orang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir gaduh dengan adanya ujian ini, ribut-ribut. Jadi kalau kita gaduh juga berarti kesimpulannya perilaku kita sama dengan orang kafir. Paham ya? Jadi simpulannya hari ini kita sudah belajar tentang flu light dari segi tinjauannya. Mari kita kembalikan kepada Allah, Allah yang paling berkuasa ini. Yang kedua, kita ikuti apa arahan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada respon, tanya jawab dan sebagainya. Silahkan.